Bagian pertama, lensa okuler. Lensa yang menghadap ke arah mata kita yang berfungsi untuk memperbesar bayangan dari lensa objektif. Perbesaran yang tersedia ada 5 kali, 10 kali, dan 12,5 kali. Bagian yang kedua ada tabung mikroskop. Bagian yang menghubungkan lensa okuler, revolver, dan lensa objektif. Bagian yang ketiga ada revolver atau pemutar lensa, agar lensa objektif berada pada kedudukan yang sesuai. Dan yang keempat ada lensa objektif, yang berfungsi sebagai memperbesar bayangan preparat. Perbesaran yang tersedia ada 10 kali, 40 kali, dan 60 kali. 5. Meja preparat, yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan preparat yang akan diamati. Bagian tengah meja berlubang untuk masuknya cahaya dari kondensor. Dan yang keenam ada kondensor, tersusun dari lensa gabungan yang berfungsi memusatkan cahaya pada preparat yang akan diamati. Yang kedelapan ada cermin. Cermin mempunyai dua sisi cermin datar dan sisi cermin cekung, yang berfungsi untuk memantulkan sinar. Di bagian samping ada makrometer, yang berfungsi menggerakkan lensa naik turun dengan cepat. Dan ada mikrometer, yang berfungsi menggerakkan lensa naik turun secara perlahan. Selanjutnya ada lengan, yang dipergunakan untuk memegang mikroskop pada saat pemindahan mikroskop. Dan yang terakhir ada kaki, bentuk umum dari kaki seperti tapal kuda, yang berfungsi menopang dan memperkokoh kedudukan mikroskop. Percobaan 1. Mikroskop terserang jamur. Langkah yang dapat dilakukan saat mikroskop terserang jamur adalah: langkah yang pertama yaitu lepas lensa okuler secara hati-hati dari tabung lensa dengan cara memutar derat pada bagian atas tabung lensa. Kemudian, letakkan lensa di atas permukaan yang halus. Setelah itu, kita ambil cotton bud dan semprotkan dengan alkohol 70%. Kemudian, kita gosokkan bagian atas lensa dengan menggunakan cotton bud yang sudah dibasahi dengan alkohol 70%. Setelah itu, gosok lensa dengan menggunakan tisu khusus lensa atau tisu biasa. Kita lakukan secara perlahan-lahan. Setelah itu, tutup kembali lensa bagian atas. Kita lakukan hal yang sama untuk membersihkan lensa bagian bawah. Semprotkan alkohol 70% ke cotton bud dan bersihkan lensa bagian bawah dengan menggunakan cotton bud tersebut. Setelah itu, gosok kembali menggunakan tisu khusus lensa atau tisu biasa. Setelah itu, kita lihat menggunakan kaca pembesar apakah masih ada jamur yang tertinggal di lensa okuler tersebut. Jika tidak ada, pasang kembali lensa okuler ke dalam mikroskop. Jika sudah selesai, mikroskop siap digunakan. Melepas tabung dari frame mikroskop dengan cara memutar makrometer atau pemutar kasar ke atas dengan tangan kanan sambil tangan kiri memandu, mendorong atau menarik tabung ke atas dengan hati-hati. Perhatikan rel gigi jika berkarat, bersihkan dengan tisu.
Lalu, bersihkan dengan minyak tanah untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Selanjutnya, bersihkan kembali dengan tisu sampai bersih. Langkah selanjutnya, lumasi rel gigi dengan vaselin atau gemuk. Selanjutnya, melepas baut pada makrometer gigi nanas. Lalu melepas pir dan mengangkat makrometer gigi nanas dengan perlahan dan hati-hati. Setelah itu, bersihkan dengan tisu terlebih dahulu. Selanjutnya, melepas semua baut pada gigi nanas. Selanjutnya, lumasi gigi nanas dengan vaselin atau gemuk. Setelah itu, pasang semua baut pada gigi nanas. Lalu atur makrometer gigi nanas pada posisi semula dengan menyatukan lagi setiap bagian. Setelah itu, memasang pir lalu memasang baut dengan hati-hati dan jangan sampai meleset. Yang terakhir, pasang kembali tabung seperti semula. Dan pasang lensa okuler mikroskop siap digunakan. Yang pertama, melepaskan tabung dari frame mikroskop dengan cara memutar makrometer ke arah atas. Kemudian, membersihkan rel gigi menggunakan tisu. Lalu, melumasi rel gigi menggunakan cotton bud yang telah dicelupkan ke dalam minyak tanah. Bersihkan kembali rel gigi menggunakan tisu, kemudian bersihkan sela-sela menggunakan amplas. Langkah selanjutnya adalah melumasi rel gigi menggunakan vaselin atau gemuk. Langkah terakhir, pasang kembali baut dengan kencang, lalu satukan kembali tabung seperti posisi semula. Mikroskop siap digunakan. Sudut kemiringan badan dan reflektor tidak bisa diatur. Sudut kemiringan badan mikroskop dan reflektor yang tidak pas dapat disebabkan oleh baut atau sendi inklinasi yang terlalu kencang atau terlalu kendur. Hal yang dapat kita lakukan adalah mengencangkan atau mengendurkan mur dengan kunci khusus dari kit perawatan mikroskop. Atau dapat pula dengan menggunakan kertas karton untuk menggajal lubang tempat menancapkan dudukan cermin pada mikroskop.